berambisi untuk bisa meraih poin penuh pertamanya ketika timnas bermain menghadapi China yang secara kualitas di bawah tim Garuda. Keputusan Coach Shin Tae-yong untuk merotasi beberapa pemainnya dinilai menjadi salah satu penyebab utama kalahnya Indonesia atas timnas China. Meski begitu, perjuangan timnas di babak kedua yang tak pernah lelah untuk terus menggempur pertahanan tim tuan rumah juga layak mendapatkan apresiasi. Para pemain telah mati-matian bermain di lapangan, yang sempat membuat timnas memperkecil ketinggalan lewat tembakan Tom Hai. So, inilah ulasan di balik perjuangan tim Garuda di China, dan bagaimana peluang timnas setelah hasil negatif kali ini. Setelah terbang tinggi dengan ekspektasi besar untuk bisa mengalahkan China, laga di Qingdao semalam kami pikir membuat tim Garuda harus kembali membumi. Ya, meski secara kualitas kita memiliki pemain yang lebih baik, namun kesalahan taktikal bisa saja membuat kita kehilangan poin. Dan kami pikir itulah yang jadi salah satu faktor utama bagaimana timnas bisa kalah di laga kontra China semalam. Keputusan dari Coach Shin yang memutuskan untuk merotasi beberapa pemainnya berakibat fatal saat beberapa pemain pengganti tak perform, hingga sistem timnas yang tidak berjalan membuat kita tertinggal 2 gol lebih dulu di babak yang pertama. Jadi, jika dibandingkan starting line up timnas di laga terakhir kontra Bahrain, di laga kontra China, Coach Shin tercatat mengganti sekitar 4 pemain utama mereka. Mulai dari Jordi Amat yang mengalami cedera digantikan oleh Patinama yang masuk, kemudian Sandy Walsh yang tak dimainkan dengan Asnawi menjadi penggantinya, Malik Rizaldi yang diganti oleh Witan, dan yang paling mengejutkan, dicadangkannya Tom Hai untuk memasukkan Nathan yang sebenarnya tampil baik saat bermain di sektor fullback. Perubahan-perubahan itu tak hanya membuat sistem permainan timnas di laga kontra China berantakan, para pemain pengganti juga tak perform di penampilan terbaiknya. Dan hal itu harus dibayar mahal ketika China mampu mencetak 2 gol di babak yang pertama, memanfaatkan kesalahan kita dan juga counter attack mereka. Barulah di babak kedua, STY kembali memainkan pemain utamanya, mulai dari Tom Hai dan Rizky Ridho yang terbukti membuat kita jauh lebih baik. Sebelum akhirnya masuknya Arhan ikut serta berperan krusial dalam membantu lini serang tim Garuda menciptakan gol lewat Tom Hai. Sayang ketika waktu mulai menipis, timnas gagal mengejar satu ketertinggalan gol di laga tersebut hingga peluit panjang ditiupkan. Menariknya, meski di laga itu kita pada akhirnya kalah dengan skor 2-1, namun secara permainan sebenarnya kita unggul jauh dari timnas China. Terkhusus di babak kedua, setelah pemain utama timnas seperti Tom Hai dan Rizky Ridho membalikan sistem permainan dari skuad Garuda. Sekarang lihatlah statistik di laga tersebut teman-teman. Berdasarkan penguasaan permainan, timnas bahkan jauh lebih unggul dengan 76% ball possession. Dengan total 14 shot dilepaskan para pemain tim Garuda, berbanding hanya 6 dari timnas China. Meskipun soal on target, kedua tim sama-sama memiliki 5 on target. Soal passing, timnas China hanya membuat 101 operan, dan gilanya, mereka sebenarnya juga hanya punya 52% passing akurat, berbanding 84% umpan akurat dari timnas Indonesia. Artinya, kita ini benar-benar unggul atas China teman-teman, tapi ya seperti yang telah sama-sama kita lihat, kesalahan di babak pertama harus dibayar mahal oleh timnas Indonesia, ketika sistem kita belum berkembang dengan rotasi pemain yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong. Shin Tae-yong boleh dikritik kok. Kita tak ingin menghujat siapapun, kita juga selalu respect dengan keputusan Coach Shin. Tapi di laga ini kami pikir semua akan setuju jika Coach Shin telah mengambil keputusan yang salah dalam menetapkan starting line up-nya di babak yang pertama.
Perubahan 4 pemain dalam starting winning team bukanlah perubahan yang sedikit teman-teman, dan tentu saja itu mempengaruhi permainan kita di babak yang pertama. Selain itu, posisi Kapten Jay Izzaz juga diganti oleh Asnawi, yang sayangnya hari ini juga bukan harinya Asnawi. Ia bermain cukup panjang hingga 80 menit, tapi Asnawi tak perform sama sekali. Jelas ini adalah kesalahan fatal yang harus dibayar mahal oleh Coach Shin. Di mana di sisi lain, banyak netizen juga setuju jika hari ini bukan harinya Coach Shin dalam meramu skuad timnas. Evaluasi kekalahan timnas Indonesia, Coach Sinteyong belum punya starter pakem. Asnawi, Shine terlalu banyak blunder di match ini. Terbukti Rizky Ridho dan Tom Hai harusnya starter. Kelvin Verdong masterclass, duet lini tengah Ivar dan Tom masih terbaik. Gue rasa semua orang setuju ini line up timnas paling flop tahun ini. Masukin 4 pemain yang bukan part of the winning team aja udah blunder parah. Semoga malam ini STY banyak belajar. Tulis akun @bluemis. Starting line up tuh 90% harusnya udah firm posisi dan pemain-pemainnya. Ini tiap main ganti-ganti mulu, gimana chemistry mau cepat kebentuk juga. Ini lagi Asnawi sama Witan. Udah sering dikasih kesempatan, jelek mulu. Tapi masih aja dimainin. Witan ini oke buat U23, tapi buat senior jelek. Tulis akun @21cakeater. Selama Jay jadi kapten, kita nggak pernah kalah. Hari ini, lihat line up aja udah tahu hasilnya gimana. Corat Eliano aja udah salah. Terlalu banyak eksperimen kata gue mah. Tulis akun @anindia372325. Starting line up coba-coba boleh dipakai kalau pertandingan persahabatan atau lawan tim di bawah kita. Ini China, peringkat 100 besar, dan mereka kalah juga dari negara-negara di atasnya, bukan tim ASEAN. Ini kita lagi nyari poin penuh, harusnya turunin yang Tom Hai dari awal. Asnawi kunciin di toilet. Tulis akun @simpo. Peluang kita realistis di perebutan 4 besar. Meskipun di laga ini timnas Indonesia harus menerima kekalahan yang menyakitkan, karena secara permainan sebenarnya kita unggul. Namun kita tentu harus menerima bahwa inilah bagian dari sepak bola. Nggak selalu tim yang bermain lebih baik bisa menang, dan kali ini giliran kita kalah. Meski begitu ada satu hal yang layak kita puji, yakni etos kerja para pemain. Meski tertinggal 2-0 di babak pertama, para pemain terus berjuang untuk bisa mencetak gol di babak kedua. Dan hasilnya, meski terlambat, Tom Hai sempat mencetak gol. Lihatlah reaksi Tom Hai usai ia mencetak gol. Ia mengajak para pemain berlari kembali ke tengah lapangan tanpa berselebrasi. Untuk selanjutnya terus menekan tim China yang sayangnya gagal untuk menemukan gol kedua timnas. Ini adalah perjuangan tiada henti dari pasukan Garuda hingga menit 99. Meski di sisi lain, kalah ya tetap kalah bukan? Kita nggak bisa menahan poin yang kita miliki. Di mana sebaliknya, China mampu mendapatkan 3 poin untuk menyamai poin kita. Meski begitu, kita masih di atas China unggul produktivitas gol. Dengan hasil ini, timnas akan menutup putaran pertama di grup C dengan laga kontra Jepang di GBK bulan November nanti. Tentu ini bukan hal yang mudah dan cenderung sangat sulit. Sehingga kami pikir lebih realistis untuk tidak mengincar target 2 besar. Sebaliknya, akan lebih realistis mengejar target 4 besar di grup C ini. Di mana artinya, timnas harus bisa mengalahkan China dan Bahrain di pertemuan kedua nanti. Sekarang kita kembali membumi teman-teman. Banyak pelajaran yang kita petik di balik kekalahan pertama timnas kali ini. Kritik membangun nggak apa-apa sih, kita sampaikan ke timnas Indonesia agar berbenah. Namun di sisi lain, kita juga harus tetap memberikan semangat kepada semua pemain tanpa menghujat. Terus berproses, don't give up Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.